Halo para pecinta olahraga. Konten gue kali ini agak beda dari biasanya. Yang biasanya gue cover-cover lagu. Sekarang gue mau unboxing dan review salah satu hobi gue, yaitu sneaker. Ini bukan sneaker sih, tapi sepatu lari ya, performance. Sepatu apa itu? Ya kalian udah tahu sih dari judulnya. Ya ini dia Adidas. Tepatnya Adidas Ultra Boost 20. Salah satu sepatu top tiernya Adidas Performance. Coba kita lihat dulu boxnya ya. Ya seperti biasa di sini ada label-label dibuat di Cina, diimpor oleh PT Adidas dan lain-lain, bla 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 bla. Dan sini ada ukurannya. Gue milih ukuran 42 2/3. Ini size-nya true to size ya, walaupun agak-agak ngetat gitu, tapi true to size. Tapi kalau kalian beli sepatu ini buat jalan atau buat hangout di cafe, gue saranin naikin setengah size, setengah sampai satu size. Kecuali kalau kalian beli ini emang buat lari, ya true to size. Ya kita buka aja. Dadah. Sepatu ini launching kira-kira bulan Desember tahun 2019. Tapi gue beli ini bulan Januari 2020. Kenapa baru gue review sekarang? Karena kalau kita cari di YouTube, jarang banget orang Indonesia yang review sepatu ini. Di luar negeri pun mungkin juga ada beberapa, tapi dikit gitu ya. Mungkin salah satu alasannya karena sepatu ini minor upgrade dari Ultraboost sebelumnya, yaitu Ultraboost 19. Gue beli ini di iLotte Gandaria City. Waktu itu harganya normal ya, 3 juta, tapi karena ada diskon jadi 2,6, 2.600.000. Ya ini detail sepatunya. Ini warnanya itu grey ya, kalau di situs resminya itu grey, tapi gak tahu kenapa kadang-kadang kalau kalian pakai buat jalan ke mall, warnanya itu seakan-akan dari jauh tuh kayak putih bersih gitu. Ini salah satu OG dari Ultra Boost 20. Waktu itu kalau nggak salah yang keluar itu ada yang versi warna ini, terus ada yang midsole-nya warna ungu, terus ada yang warna hitam, ada juga yang warna orange. Di awal-awal launching, Adidas kerjasama dengan IAS National Lab. Jadi logo ini logo hasil kerjasama, sekaligus juga iklan buat Adidas. Katanya kalau pakai sepatu ini tuh seakan-akan tuh nggak ada nggak ada gravitasi. Katanya bagaikan lari di angkasa. Itu iklannya. Kenyataannya pakai gitu? Nanti kita jelasin. Dan logo ini tuh cuma ada di awal-awal launching. Jadi cuma ada 4 sepatu yang pakai logo ini. Yang tadi gue sebutin, yang warna ini, yang warna bersih kayak gini, terus yang warna ungu, soalnya warna ungu, warna hitam ungu, sama warna orange itu pakai logo ini, pakai logo segitiga ini. Setelah itu mereka ngeluarin warna-warna yang banyak, logo ini udah nggak ada, ganti jadi logo Adidas biasa. Jadi kemungkinan ini bakal jadi barang langka ya ke depannya. Ya sekarang kita coba review sepatunya ya. Oke. Ini sepatunya sebenarnya agak berat. Ini kalau kalian dengar sendiri ya, berbobot banget ini. Mungkin banyak yang nggak cocok sama sepatu lari yang berat-berat. Kalau gue pribadi sih cocok-cocok aja sih ya. Kalau kalian suka sepatu yang ringan, empuk, mungkin Hoka bisa jadi pilihan kalian. Hoka One.
Oke, kita mulai dari bagian uppernya ya. Uppernya ini full prime knit. Kita fokusin dulu. Cuman prime knitnya ini kalau dari sebagian expert lari itu agak kaku dibanding Ultraboost sebelumnya, itu Ultraboost 19. Agak kaku dan dia juga agak lebih tebal dikit. Jadi kalau dipakai itu fitnya itu agak-agak ketat dibanding Ultraboost 19 dengan ukuran yang sama. Terus perbedaannya di bagian sini itu ada jahitan tambahan yang nggak ada di Ultraboost 19. Fungsi jahitan ini sebenarnya kurang bisa dirasain ya, tapi Adidas ngeklaim kalau jahitan tambahan ini fungsinya supaya kaki kalian itu kalau pas lari itu nggak melenceng kiri kanan gitu, jadi tetap stay di tempat. Karena ada beberapa pelari yang forefootnya itu kalau lari dia nggak stay di sini, tapi dia agak mencong ke kiri, kayak apa ya, bahasa Jawanya mungkin kayak keseliau dikit gitu di dalam sepatu ya, slet gitu. Nah ini gue lupa nama kerennya apa ya, tapi itu fungsinya buat menjaga kaki kalian dari hal-hal kayak tadi, tergelincir di dalam sepatu ya gitu dah. Selain ada bahan knit di sekitar sini, di belakangnya itu bahannya beda, itu kayak kain ya, kayak kain gitu, kain yang ada busanya di dalamnya ya, empuk bukan busa sih, tapi apa ya, pengempuk gitu ya, jadi kaki kalian itu nggak sakit di bagian heelnya ini, bagian ankle-nya. Nah untuk cage-nya banyak plastik yang kalau dipakai sih nggak terlalu kaku ya, dia lebih fleksibel sih plastiknya. Cuman ini nge-grab kaki kalian banget ya. By the way, banyak orang beli Ultraboost itu buat jalan-jalan ke mall ya, buat gaya sih sebenarnya, banyak banget. Dan mungkin udah bergeser ya, udah agak-agak bergeser dari sepatu profesional ke sepatu lifestyle. Nah for your information, kalau kalian ngikat sepatu ini dengan ikat yang standar yang pita itu, bagian logo ini pasti ketutup. Nah saran gue, kalau lo mau bagian logonya kelihatan, lo usahain talinya kayak gini. Ini eksperimen gue sih sebenarnya, tapi seenggaknya ampuh kalau lo pakai buat jalan, itu logo ini tuh stand out gitu. Karena guys, logo ini tuh cuman ada di 4 varian, Ultraboost. Sisanya udah nggak ada, udah logo Adidas biasa semua. Jadi yang 4 OG ini sih spesial sih kalau buat gue ya, dilihat juga enak gitu logonya. Dan ini karena pengaruh cahaya, ini sebenarnya nggak hitam, tapi agak-agak biru tua gitu, jadi matching sama warna stripnya. Bagian uppernya itu kalau lu pakai itu bener-bener ngetat dan fleksibel sih knitnya, walaupun nggak se-fleksibel Ultraboost sebelumnya, tapi dia enak banget atasnya. Kalau soal breathable, kalau buat gue pribadi sih kurang breathable ya, atau kenapa, mungkin karena padat, karena knitnya padat, agak-agak kaku, mungkin ventilasinya jadi kurang kebuka dibanding yang sebelumnya ya. Ini detail uppernya, detail knitnya tuh kaku guys, coba ini aja ya, itu kaku tapi tetap enak banget.
tumpahannya enak banget. Terus di bagian heelnya, heel cap atau heel counter ya, bagian ininya itu fungsinya buat ngejaga tumit kalian supaya nggak lepas waktu lari. Jadi tumit kalian tuh kencang di sini, di bagian sini ya. Ini bahannya plastik, dan di sini kalau kalian kelihatan itu ada tulisan Ultra Boost, kelihatan nggak? Ada tulisan Ultra Boost di sini. Kalau secara estetika dari branding ya, mungkin lebih bagus Ultra Boost 1.0 sampai 4.0, karena di heel capnya itu dia ada tulisan Ultra Boost, jadi lebih lebih dapet lah ya brandingnya. Orang dari jauh pun yang ngerti pasti bakal tahu, wah Ultra Boost gitu. Kalau ini udah nggak ada guys, ini cuma ada di belakang yang nggak semua orang bisa baca tulisannya nih. Kenapa gua bahas branding? Karena banyak banget orang yang beli Ultra Boost itu buat lifestyle, buat gaya, dan cenderung mereka sayang gitu kalau dipakai buat lari. Dan itu juga terjadi di gue sendiri guys. Gue malah lebih sering lari pakai ini, pakai seri yang Pure Boost, karena lebih enteng dan lebih feel close to the ground, itu enak. Dan untuk midsole-nya masih sama, pakai teknologi Boost, ya karena Ultra Boost sih. Sole ini diklaim Adidas sebagai sole yang paling empuk dan paling nyaman di dunia. Dan sole ini tuh bisa berubah tergantung suhu ruangan. Dan midsole ini kalau kalian pakai tuh bener-bener padat, terutama di bagian heel sampai midfoot, itu rasanya padat banget. Dan jumlah boost di midsole ini itu lebih banyak 20% dibanding Ultra Boost sebelumnya. Jadi kebayang lah ya gimana padatnya, gimana empuknya. Kemudian di outsole-nya sama seperti seri-seri sebelumnya ya. Dia pakai Continental. Continental itu salah satu merek pembuat ban terkenal guys. Jadi Continental ini nggak gampang habis kalau kalian pakai buat lari. Beda kalau dibanding sol-sol yang ada di seri-seri menengah kayak Pure Boost ini, dia nggak pakai Continental, jadi nggak setahan Ultra Boost. Nah, outsole Continental ini kasih kalian traksi yang bagus kalau lagi lari di aspal. Contohnya kayak gini. Jadi kalian nggak akan kepleset kalau pakai sepatu ini. Ya, gigit banget sih. Terus di bagian tengah-tengah outsole ini ada semacam plat yang kalau nggak salah itu ditanam mulai dari sini sampai ke depan. Ini namanya torsion system. Fungsinya itu supaya kaki kalian stabil kalau lari, supaya tetap lurus ke depan kayak gini, nggak goyang ke kiri kanan. Seperti yang udah gue jelasin di awal video tadi, gue jarang pakai sepatu ini dari awal beli, dari bulan Januari sampai sekarang bulan Juli. Itu paling 3-4 kali sih gue pakai. Gue pakai sepatu ini buat lari di aspal perumahan yang halus, tapi namanya perumahan kan pasti ada gerowak-gerowaknya dikit, dan itu sama sekali nggak ganggu kalian. Jadi kalian nggak perlu takut licin, kepleset atau apa, karena solnya ini bener-bener gigit. Jadi mau aspalnya itu basah atau kering itu nggak ngaruh.
Tapi beda cerita kalau kalian pakai ini buat ke restoran all you can eat, barbekyuan yang bakar-bakar. Contohnya kayak Pocajang atau Opa Galbi. Itu beberapa kali gue pakai ini agak-agak, karena lantainya minyak semua ya, jadi agak-agak licin dikit sih. Dan info tambahan buat kalian yang tipe kakinya rata, flat fit, rata, lebar, contohnya kayak gua gini, ya, sama sekali nggak ada cekungan di sini, napak semua ke lantai. Itu nggak ada masalah pakai sepatu ini, karena di bagian, walaupun dia bukan tipe yang stability ya, tapi di bagian ininya tuh dia tebal. Jadi kaki rata kayak gue pun, lebar rata pun itu tetap ketahan di bagian sini sama bagian sini. Jadi kaki kalian nggak terlalu kelihatan penuh gitu, nggak terlalu kelihatan kayak ceper gitu. Karena di sini ada penyangganya. Sepatu ini kalau kalian lihat infonya di situs resmi, itu keterangannya tipe R, maksudnya itu tipe lengkungan kaki. Itu sepatu ini buat kategori yang normal ya, normal fit. Di samping kelebihannya yang banyak banget, dari mulai nyaman, empuk, traksinya bagus, sepatu ini tetap ada kekurangannya. Yaitu kalau kalian pakai lama-lama, lidahnya ini bakal ngelipet. Jadi bakal ngelipet ke lengkungan kaki kalian. Jadi beberapa kali kalau gue pakai ini buat jalan lama-lama, itu pasti gue benerin ininya. Benerin ini supaya nggak ngelipet, supaya lurus kayak gini. Karena kalau kalian pakai di kaki, itu pasti dia agak ngangkat ini. Dan kalau kalian pakai jalan, itu dia sering banget ngelipet. Nah, nanti di on fitnya gue tunjukin. Oh iya, satu lagi kekurangannya sepatu ini tuh kalau kalian pakai lama-lama tuh agak anget, karena dia kurang breathable. Tapi nggak sampai ganggu kok, nggak sampai bener-bener panas pengap gitu, nggak. Tetap bisa bernafas dikit. Ya mungkin itu aja review sepatu Ultraboost 20. Ya kita coba lihat on fitnya.